Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sinimila Ramadona. Saya dari kelas 1J, Prodi Budidaya Ternak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan morfologi pada ayam, baik itu yang mencakup sistem respirasi, sistem reproduksi, dan sistem pencernaan. Yang pertama, itu ada sistem reproduksi. Pada umumnya, sistem reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada betina dan sistem reproduksi pada jantan. Organ sistem reproduksi pada ayam jantan yang pertama terdiri dari testis. Testis merupakan organ reproduksi pada jantan yang terdiri dari tubulus seminiferus yang berfungsi untuk penghasil sperma. Testis berbentuk seperti biji buncis dan berwarna putih krem. Yang kedua ada epididymis. Epididymis berjumlah sepasang. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju ke vas deferens. Yang ketiga ada ductus deferens. Ductus deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga berperan sebagai pengangkut sperma sebelum diejakulasi. Yang keempat itu ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dengan penis untuk mengeluarkan sperma. Selanjutnya ada papilas atau yang biasa kita kenal sebagai penis yang berfungsi sebagai penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan organ reproduksi yang berperan sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Selanjutnya ada organ reproduksi pada betina. Organ reproduksi pada betina terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian primer atau kita kenal sebagai ovarium dan sekunder atau yang kita kenal sebagai ovidum. Ovarium disebut juga sebagai kantung telur dan merupakan tempat produksi, perkembangan, dan pemasakan sel telur. Ovarium berbentuk seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut, berdekatan dengan ginjal di sebelah kiri. Di dalam ovarium juga terdapat folikel yang terbentuk. Folikel ini merupakan awal mula kuning telur. Ia akan membesar semakin lama dan berbentuk seperti bola. Yang kedua ada oviduk. Oviduk merupakan serangkaian saluran panjang dalam reproduksi yang berfungsi sebagai penghubung ovarium dan vagina. Oviduk terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada infundibulum. Bagian infundibulum ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Yang kedua ada magnum. Magnum adalah bagian terpanjang dari oviduk yang berfungsi untuk mengekskresikan albumin atau putih telur serta pembentukan kalsae. Yang ketiga ada isthmus. Isthmus berfungsi untuk mengekskresikan kerabang atau membran sel. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus berfungsi membentuk cangkang telur atau kerabang. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan bagian oviduk paling belakang dan diakhiri dengan kloaka. Vagina berfungsi menyimpan spermatozoa, sedangkan kloaka berfungsi mengeluarkan feses atau urin. Yang kedua adalah sistem respirasi. Organ sistem respirasi yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan alat yang paling jelas nampak terlihat di area wajah. Hidung berfungsi menghirup, menyaring, menghangatkan, dan juga berperan sebagai resonansi udara. Yang kedua itu ada trakea. Trakea adalah penghubung antara laring dan bronkus. Trakea berbentuk seperti pipa dan memiliki fungsi utama sebagai jalur keluar masuknya udara menuju ke paru-paru. Yang ketiga itu ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan merupakan alat transportasi utama yang ada di dalam tubuh. Yang keempat itu ada kantung udara. Kantung udara merupakan selaput tipis yang berbentuk mirip balon yang berfungsi untuk membantu proses pernafasan pada ayam. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru berperan sebagai tempat berlangsungnya pertukaran gas di dalam darah. Yang ketiga itu ada sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan yang pertama itu ada mulut atau paru, berfungsi untuk makan dan minum pada ayam. Di mulut juga terdapat enzim amilase dan enzim-enzim lainnya. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini berupa pipa yang berfungsi sebagai saluran makanan menuju ke proventriculus. Yang ketiga ada tembolok. Tembolok berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara. Ampela. Ampela merupakan tempat terjadinya pencernaan secara mekanik. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Berfungsi menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan. Yang ke-10 itu ada cecum atau usus buntu.
Cecum atau usus buntu merupakan tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. 11. Ada usus besar, berfungsi merombak sisa-sisa makanan yang tidak dicerna menjadi feses. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa makanan atau feses.